Ada sebuah rumah tua yang terletak di pinggir kota, yang dikenal sebagai rumah hantu. Banyak orang yang pernah menginap di rumah itu, tapi tidak ada yang bisa bertahan lebih dari satu malam. Seorang wartawan muda bernama Lina memutuskan untuk menyelidiki rumah itu. Dia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Lina menginap di rumah itu sendirian, dan dia mulai merasakan kehadiran arwah gentayangan. Dia mendengar suara-suara aneh dan merasa ada yang mengikutinya. Tiba-tiba, Lina melihat seorang wanita berpakaian putih berdiri di depan pintu kamar. Wanita itu memiliki wajah yang sangat sadis dan mata yang kosong. Lina merasa sangat ketakutan, tapi dia tidak bisa bergerak. Wanita itu mulai berbicara dengan suara yang sangat lembut. "Kamu tidak boleh pergi dari sini." Lina merasa sangat ketakutan, tapi dia mencoba untuk tetap tenang. Dia meminta wanita itu untuk pergi, tapi wanita itu tidak bergerak. Tiba-tiba, lampu di kamar mulai berkedip-kedip, dan suara-suara aneh semakin keras. Lina merasa ada yang menarik kakinya, dan dia jatuh ke lantai. Wanita berpakaian putih itu mulai mendekati Lina dengan mata yang kosong dan wajah yang sadis. Lina merasa napasnya terhenti dan dia tidak bisa bergerak. Tiba-tiba Lina mendengar suara seorang pria yang berkata, "Cukup, tinggalkan dia." Wanita berpakaian putih itu berhenti dan menghilang. Lina merasa sangat lega, tapi dia masih sangat ketakutan. Dia melihat seorang pria tua berdiri di depan pintu kamar dengan wajah yang sangat bijak. "Apa yang terjadi di sini?" Lina bertanya. Pria itu menjawab, "Rumah ini memiliki rahasia yang sangat gelap. Wanita itu adalah arwah gentayangan yang tidak bisa melepaskan ikatan dengan dunia ini." Pria tua itu melanjutkan, "Wanita itu adalah istri saya yang meninggal 20 tahun yang lalu. Dia sangat mencintai saya, tapi saya tidak bisa membalas cintanya." Lina merasa sangat terkejut. "Apa yang terjadi dengan Anda dan istri Anda?" Pria tua itu menjawab, "Saya menikahi istri saya karena keluarga saya memaksa. Saya tidak mencintainya dan saya sering meninggalkannya sendirian." Lina merasa sangat sedih. "Apa yang terjadi dengan istri Anda?" Pria tua itu menjawab, "Istri saya meninggal karena kecelakaan. Saya merasa sangat menyesal dan tidak bisa melepaskan rasa bersalah." Tiba-tiba, Lina merasa ada yang menyentuh bahunya. Dia melihat wanita berpakaian putih itu berdiri di belakang pria tua itu. "Maafkan saya," wanita itu berkata dengan suara yang lembut. Pria tua itu menangis. "Saya maafkan kamu, sayang." Wanita itu menghilang dan rumah itu menjadi sangat tenang. Lina merasa sangat lega dan dia tahu bahwa arwah gentayangan itu sudah tenang. Lina merasa sangat lega setelah arwah gentayangan itu menghilang. Pria tua itu juga terlihat lebih tenang dan dia tersenyum kepada Lina. "Saya harus berterima kasih kepada Anda," pria tua itu berkata. "Anda telah membantu saya untuk maafkan diri saya sendiri." Lina tersenyum. "Tidak apa-apa, saya hanya ingin membantu." Pria tua itu memberikan Lina sebuah buku tua. "Ini adalah buku harian istri saya. Saya ingin Anda membacanya." Lina menerima buku itu dan membacanya. Buku itu berisi tentang kehidupan istri pria tua itu, tentang cintanya, tentang kesedihannya, dan tentang pengampunannya. Lina merasa sangat terharu dan dia tahu bahwa dia telah belajar sesuatu yang sangat berharga. Dia meninggalkan rumah itu dengan perasaan yang lebih tenang. Dan dia tahu bahwa arwah gentayangan itu sudah tenang. Beberapa hari kemudian, Lina menerima surat dari pria tua itu. Dia menulis bahwa dia telah menjual rumah itu dan akan pergi ke tempat yang jauh untuk memulai hidup baru. Lina tersenyum. "Semoga Anda menemukan kebahagiaan, Pak." Lina kembali ke pekerjaannya sebagai wartawan.
Tapi dia tidak bisa melupakan pengalaman di rumah tua itu. Dia merasa bahwa ada sesuatu yang masih belum selesai. Beberapa minggu kemudian, Lina menerima panggilan dari seorang wanita yang mengaku sebagai keponakan pria tua itu. Wanita itu meminta Lina untuk bertemu di sebuah kafe. Lina setuju, dan ketika dia tiba di kafe, dia melihat seorang wanita muda yang cantik. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Rika, keponakan pria tua itu. Maaf, saya mengganggu Anda, Rika berkata. Tapi saya ingin tahu apa yang terjadi di rumah itu. Paman saya tidak mau bercerita. Lina tersenyum. Tidak apa-apa, saya akan bercerita. Lina menceritakan tentang pengalaman di rumah tua itu, tentang arwah gentayangan, dan tentang pria tua itu. Rika mendengarkan dengan sangat serius. Saya berterima kasih kepada Anda, Rika berkata. Saya telah lama mencari tahu apa yang terjadi dengan paman saya. Lina tersenyum. Tidak apa-apa, semoga Anda bisa menemukan apa yang Anda cari. Rika tersenyum. Saya ingin tahu lebih banyak tentang paman saya. Bisa saya minta alamat rumah itu? Lina memberikan alamat rumah itu kepada Rika, dan mereka berpisah. Rika pergi ke rumah itu dan ketika dia tiba, dia merasa ada sesuatu yang aneh. Rumah itu terlihat sama seperti yang Lina ceritakan, tapi ada sesuatu yang berbeda. Rika masuk ke dalam rumah dan dia melihat sebuah foto tua di dinding. Foto itu adalah foto paman Rika. Dan di sebelahnya ada seorang wanita yang sangat cantik. Rika merasa bahwa wanita itu sangat familiar. Tiba-tiba Rika mendengar suara di belakangnya. Itu adalah ibu saya. Rika berbalik dan dia melihat seorang wanita tua berdiri di belakangnya. Wanita itu adalah nenek Rika sendiri. Nenek, apa yang terjadi? Rika bertanya. Nenek Rika tersenyum. Saya akan bercerita, Rika. Ini adalah cerita tentang keluarga kita. Nenek Rika tersenyum. Ibu kamu, dia adalah adik dari paman kamu. Mereka berdua sangat dekat. Tapi ada sesuatu yang terjadi. Rika mendengarkan dengan sangat serius. Apa yang terjadi? Nenek Rika melanjutkan. Ibu kamu dan paman kamu, mereka jatuh cinta dengan orang yang sama. Paman kamu tidak bisa menerima itu, dan dia meninggalkan keluarga. Rika merasa sangat terkejut. Apa? Kenapa? Paman tidak bilang apa-apa. Nenek Rika menjawab. Paman kamu sangat menyayangi ibu kamu, dan dia tidak ingin membuatnya sakit hati. Tapi dia tidak bisa melupakan cintanya. Tiba-tiba Rika merasa ada yang menyentuh bahunya. Dia berbalik dan dia melihat paman Rika berdiri di belakangnya. Paman, Rika berteriak. Paman Rika tersenyum. Maafkan saya, Rika. Saya tidak ingin menyakiti kamu. Rika merasa sangat terharu dan dia tahu bahwa paman Rika sudah memaafkan dirinya.